Hari pertama dia manggung akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi dan Topati yang akan ngiringin. Hari ketiga dia akan ngelukis bareng Vindes. Pencetusan ide-ide liar ini tuh dari mana sih? Ide-ide liar. Biasa hasil pesugihan sih. Iya. Pernah cuman jarang gitu. Kadang biasanya kalau ada konsepnya baru aku kayak pin lihat kemarin tuh kayak gimana hasilnya gitu. Cuman kalau yang konsepnya masih panggung biasa, aku malu nonton diri sendiri kayaknya. Welcome to Pop Bella Side In sama Ayu Tami lagi, dan kali ini dalam rangka menyambut Pesta Pora ketiga sudah ada Ucup dan Danila. Welcome. Gue pengen nanya-nanya soal Pesta Pora nih, Cup, karena pas dari awal gue tahu Pesta Pora ada, menurut gue itu kayak breakthrough banget dan langsung kayak rame dan wow gitu. Masa? Iya, masa lo nggak ngerasa sih kesuksesan lo? Iya. Jadi gimana sih rasanya bekerja di Boss Kreator dan membuat Pesta Pora, Cup? Apakah benar dulu itu pas lo callingin anak-anak musisi tuh satu-satu lo teleponin semua untuk ikut? Iya. Ceritain dong. Gitu. Dipatahin cepet. Ya. Jadi kalau ya awal ya emang yang punya relasi ke banyak penambil kan ada di gua ya. Jadi emang gua semuanya yang nelponin tuh kebanyakan kayak 98% lah gue yang nelponin tahun pertama tuh untuk ngajak Pesta Pora tahun pertama gitu. Kalau ngomongin breakthrough ya mungkin keluar di momen yang tepat kali ya si Pesta Pora ya. Jadi lebih di situ. Kalau breakthrough-nya sih kayaknya harusnya nggak breakthrough banget ya. Jadi mungkin Pesta Pora menawarkan hal yang tidak membuat orang-orang berpikir ya. Jadi kayak udah tahu maksudnya apa gitu. Lebih ke situ. Nah kalau rasanya bekerja di Boss Kreator, gimana ya? Jangan ke gue karena gue kan nggak kerja. Jadi lo ngapain? Main gunbon. Iya, jadi ya lebih begitu sih yuk. Kalau yang pertama Pesta Pora ya lebih kayak gitu sih, kayak bikin iseng, akhirnya anjing serius ya ternyata ya gitu. Ternyata ribet ya bikin event sampai 3 tahun nih jadinya. Iya, mau gak mau dong jadinya. Enggak, jadi juga nikmatin. Alhamdulillah. Berarti lu juga nelfon Danila langsung? Nelfon waktu itu tahun pertama nelfon diri sendiri masih. Karena masih gue yang ngurusin Danila kan, jadi nelfon diri sendiri. Halo Mas Ucup, saya dari Ucup dari Pesta Pora, mau ngundang Danila nih untuk main di Pesta Pora gitu. Jadi nelfon diri sendiri ya. Karena proses itu harus tetap gue lakuin kan. Jadi gue monolog sendiri gitu. Jadi biar semuanya gue hubungin sendiri. Dan lo tinggal iya aja gitu. Iya dong. Yaudah deh gitu. Aman deh Cup. Aman. 2022 masih soalnya mas. Barang ya gue kontak semua, hampir semuanya kok sendiri. Ya bersendiri. Itu seharian atau perlu proses berapa hari Cup waktu itu? Gue nggak punya spesifik waktu berapa lama. Pokoknya gue kepikiran mau bikin Pesta Pora lagi tuh puasa minggu kedua, ketiganya udah announce. Berarti kan kurang dari seminggu kan? Kurang dari seminggu gue ngurusin namanya apa, desainnya kayak gimana, lokasinya di mana, tanggal berapa, ngurusin rights terkait namanya, siapin sosial medianya gitu. Nah, pas Danila pertama kali Pesta Pora gitu, kebayang nggak memang seramai itu atau misalnya gila ya ternyata gitu? Awalnya nggak kebayang akan seramai itu Kak. Jadi tahu-tahu pas datang, wah ini rame banget ya gitu. Tapi malah jadi seru kan, maksudnya kayak beneran datang. Jadi sesuai sama namanya gitu, Pesta Pora. Masuk ke dalam tuh udah banyak gitu orang. Membakar semangat di atas panggung lah ya. Di atas panggung. Nah, ini kan tahun ketiga lo di Pespor ya? Iya. Berarti sejauh ini dari yang pertama dan kedua, apa nih yang bakal ketiganya? Ada kejutan apa yang akan lo berikan nantinya nih di panggung tahun ketiga? Apakah ada guest star yang tiba-tiba ngagetin atau apa? Jadi mau bawa Rocky Gerung kan? Wah, boleh banget sih kalau ada. Kalau ada SBY kenapa nggak Rocky Gerung? Apa ya kejutan? Mungkin lebih ke ini kali konsepnya karena kan pas bawain album
pertama kan. Ya. Dan ini pas 10 tahun album aku, jadi kayak ulang tahun di panggung lah gitu. Orang merindu terhadap album debutnya Danila kan semua. gitu. Iya. Ya bukan spesifik lagu, jadi semua lagunya kan dan berarti akan dibawain kan? Iya, semua lagu di album satu. Iya, yang Mahadaya Cinta juga dibawain. Gak ada. Ngarang. Gak ada. Sejauh ini ketika lo ketemu orang-orang di balik Pesta Pora, menurut lo tim setiap hari. Setiap hari. Tim Pesta Pora. Iya, satu gimana? Makan. Oh gitu. Iya. Setiap kali datang tuh pasti ada bawa makanan, pasti ada yang makan aja. Jadi yang wajib ada di meja apa? Kopi. Banyak. Malah nggak ngeliat kopi, makan sih. Cuman jadinya karena enakan kayak gitu ya, maksudnya nggak kaku gitu. FYI kantor kita tuh atas bawah, atas kantornya Danila, studio, bawahnya kantor bos kreator. Jadi mau nggak mau setiap hari ada pasti ketemu, pasti ngelihat. 4L ya, lu lagi. Iya. Untuk menuju kantornya Danila mesti lewatin kantor bos kreator dulu. Semua tamu Danila harus lewatin bos kreator dulu. Iya. Yang bikin penasaran juga setiap kali Pesta Pora muncul ya, Cok. Itu selalu ada kayak gong gitu loh dari yang waktu kayak gitu. Pas ngelihat Mas Adam gitu kan, anjir nih ya Pesta Pora. Terus tiba-tiba ada SBY gitu. Pencetusan ide-ide liar ini tuh dari mana sih? Ide-ide liar. Biasa hasil pesugihan sih. Bertiga tuh atau gua satu geng? Aktif. Di gunung mana? Sahari. Gunung Sahari. Gunung Sahari. Iya kalau kayak gitu biasanya kebebasan eksplorasi ide kan datangnya emang rata-rata banyak keluarnya dari kerandoman gue ya gitu. Cuman ya akhirnya serandom percakapan kita ini tadi betul ya. sekali ya bisa teraplikasikan dengan bagus ya karena kerja tim juga kan karena biasanya ide-ide eksplorasi gitu pasti kalau dari tim tuh lebih canggung untuk minta approval ke atasan lah ya karena kayak masih begini bercanda banget gitu ya itu kan harus datangnya dari yang atas untuk nge-brief yang bawah biasanya kayak gitu kan hal-hal random kayak kebanyakan sih seperti itu sih. Gitu. Di mana guru kencing berdiri gitu ya, murid nahan kencing karena gurunya masih kencing kan tunggu dulu gantian antri. Iya. Baru kita masuk deh ke SBY. Lo kaget juga nggak pas tiba-tiba ada SBY? Kaget tapi jadi kayak ini pasti Kak Ucup sih. Iya, udah pasti Ucup. Ya tapi yang ngerti pasti ya itu Ucup banget lah gitu. Dan itu kan maksudnya gue pengen tahu tuh lobbyingnya gitu gimana sih lobbying untuk bisa Pak Kulo Nuwun gitu. Sebenarnya kayak bersurat ke kayak treatment inilah yang ngajak bekas petinggi negara ya mantan petinggi negara pasti kan dulu prosesnya dia pasti bersurat terus dibalas suratnya baru diundang ke sana presentasi dapat jawaban ya udah berproses habis itu gitu. Iya disangka orang bercanda kok itu ini pasti band punk ya SBY gitu. Karena kan banyak band punk ngasih namanya begitu kan. Ini band punk enggak ini beneran. Karena soalnya kan nggak ada treatment spesial di announcementnya di penulisan namanya dia juga sama kayak yang lain bahkan tidak terbaca gitu kayak nggak mungkin banget mantan petinggi negara mau dilakuin kayak gini kan. Ini kan konsepnya nanti semua album pertama ya? Nggak semuanya, 50 band. 50 band. Kalau SBY terserah dia mau album dia yang mana. Kan ada 5 atau 6 album gitu. Terserah dia. Pokoknya selagi itu karyanya dia. Melukis juga nggak nanti? Nanti hari ketiga. Oh gitu? Beneran ada? Hari pertama dia show main musik. Oke. Ini kesetrum juga ya, kenapa ya gue? Kenapa ya? Hari pertama dia manggung akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi dan Tohpati yang akan ngiringin. Hari ketiga dia akan melukis bareng Vindes. Di Pesta Pora ketiga ini, performance siapa yang paling lo tunggu? Tulisik lah. Iyalah. Performance aku sendiri. Dia penasaran lah. Gitu. Soalnya kan dia akan penasaran sama performnya dia sendiri kan dia nggak bisa nonton performnya dia sendiri kan. Iya sih. Mungkin dia pengen nonton gue gimana ya gue bawain tulisik gitu. Gue penasaran sih. Bahkan kita tuh jadi ada latihan yang khusus karena ada lagu yang kita udah lupa semua Kak. Iya. Nada. Oh gitu. Gue aja sampai pas ngatur rundown tuh pokoknya Danila jangan gue barengin sama band-band yang mau gue tonton karena gue pengen nonton. Untung gue yang bikin rundown ya jadi enak. Danila gue jangan barengin gini, gue pengen nonton yang gini nih. Tapi lo pernah kan misalnya dari semua show lo yang pernah lo jalani, lo tonton ulang terus kayak harusnya gue
pengennya bikin kayak gini deh, Oh iya bener juga. Iya. Pernah cuman jarang gitu. Kadang biasanya kalau ada konsepnya baru aku kayak pin lihat kemarin tuh kayak gimana hasilnya gitu. Cuman kalau yang konsepnya masih panggung biasa aku malu nonton diri sendiri kayaknya. Tapi kayak nggak pernah ya pas dari ngevaluasi dari video panggung itu nggak pernah ya. Tapi itu kayak itu menarik sebenarnya. Sindrom malu, orang di panggung nggak sih jarang gitu. Malu Tapi itu memang lo pernah obrolin ini nggak sesama teman musisi gitu, kayak lo pernah nggak nonton lo lagi full dari awal sampai akhir performance lo gitu? Kayak apa nih yang mesti ditambahin? Jarang lagi. Biasanya kalau udah ngobrol sama musisi, kalau nggak tukeran lagu, gogon. Iya. Jarang evaluasi diri. Tapi malunya itu kayak agak gimana ya? Gitu. Agak malu Kak sebenarnya Kak. Kecuali emang ada, ini konsepnya bagus sih. Ayo kita bedah nih perform kita kemarin di sini gitu. Ngomongin performance lo lagi, sebenarnya lagu yang paling lo rindukan untuk lo bawa, tapi mungkin konsepnya lo bedain tuh apa nantinya yang bisa ditunggu sama penonton? Mungkin yang paling aku rindukan tuh aku bawain lagu judulnya Bilur. Oke. Kalau konsep yang berbedanya itu, jadi sebenarnya kita belum persiapin Kak. Sangat rock and roll ya. Jadi kayak muter CD kan kalau misalnya. Iya lip sync doang kan, apa kan? Sequencer. Terbang-terbang doang gitu di panggung. Gitu. Kayak udah kalau lo udah terserah lo deh mau ngapain di panggung ya gitu, kayak semua pasti akan menerima gitu kalau udah Danila di atas. Lagu paling momok apa Dan? Yang kayak aduh gila ya lagu ini ya. Ngapain sih kita bikin lagu ini dulu gitu. Jadi ada momen gitu gak Dan? Nah ini anehnya biasanya tuh album Telisik tuh kalau lagi diem doang aku gak pernah mau dengerin tuh albumnya gitu kan. Cuman pas lagi entah kenapa pas 10 tahun ini terus kemarin dengerin lagi kan hasil rekaman ulang itu. Iya. Itu malah jadi kok kayak bukan Danila yang nyanyi, terus aku ada jatuh cinta sama sosok yang penyanyi yang nyanyi itu. Oh ya? Jadi kayak baru aja gitu, kayak ada Danila Atu lagi. Baru berasa 10 tahun kemudian setelah lo mendengarkan kayak, ulang. Gue pernah ada di posisi ini ya, kok bisa ya gue gini kayak gitu ya Dan? Enggak, bahkan malah kayak ini ada penyanyi baru umurnya 30 something bikin lagu kayak gini, terus udah pas aja gitu. Iya. Kayak copot aja nyawa. Berarti lo mencintai diri sendiri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu mental illness nggak sih? Enggak, itu nggak ada mental illness-nya aja itu. Tapi bisa jadi nggak sih kalau misalnya lo bisa merasakan hal itu terhadap diri lo sendiri 10 tahun yang lalu gitu. Berarti kan ada perubahan terhadap lo. Either itu mentally atau secara kedewasaan itu berubah gitu kan? Ada sih. Kalau yang aku denger tuh lebih kayak tiap pas denger rekaman itu aku tuh ngerasa 2014 tuh nggak pernah ada album Telisik gitu sebelumnya. Jadi sebenarnya si album ini tuh baru keluar sekarang tapi dimasaknya 10 tahun. Rasanya kayak gitu. Rasanya. Jadi Danila yang dulu tuh kayak nggak ada gitu, seolah-olah kayak 10 tahun ada apa ya? Oh enggak nih, adanya yang ini yang sekarang. Dia bikin albumnya emang 10 tahun gitu. Jadi kira-kira wine gitu kayak wine. Iya wine bener. Semakin lama dia semakin matang. Baru berasa di Danila, berarti kan dari album itu rilis sampai sekarang Danila main-main doang. Iya nggak pernah ngerasa kalau akhirnya album itu kan stand out banget gitu. Saat itu ya. 2014. Tapi, nah berarti nanti di panggung kita akan melihat Danila dulu atau justru Danila yang sekarang? Dia akan melihat Danila yang dicintai oleh Danila. Anjay. Danila tuh lagi lah yang baru rilis nih 2024. Danila yang akan dicintai oleh Danila. Iya. Danila mencintai Danila. Danila yang mencintai Danila sendiri. Betul. Lagu yang paling bosen lo nyanyiin di atas panggung. Lagu paling bosen ada di sana ya. Tapi pas manggung entah kenapa malah kayak sedih gitu loh. Karena berasa kan penonton kayak nungguin lagu itu dong gitu. Tapi pas dinyanyiin jadi kayak ya udah deh, lo minta gue kasih gitu. Rasanya. Kalau udah di atas panggung tuh udah jadi beda aja gitu. Beda energinya beda. Gitu. Kalau bosen sih semua album Telisik kalau di luar panggung ya dengerin aja aku nggak mau gitu. Tapi giliran udah di atas panggung bosen tuh nggak ada, bete tuh nggak ada. Berarti beneran baru intens lu dengerin lagi 10 tahun ini Dan? Iya Kak. Apalagi yang rekaman ini yang lebih spesifiknya yang baru rekaman ini. Itu kan di aransemen ulang pakai semua instrumen asli. Terus mixingnya juga bagus. Terus nyanyinya juga ternyata memang
harusnya dulu tuh 10 tahun lalu tuh bikinnya ini. Ya, Jadi pakai kondisi lu yang pakai sekarang. kondisi gitu. yang sekarang. Jadi yang sebenarnya didengar orang-orang 2014 itu demo sebenarnya. Iya, itu feels like kayak gitu medium gitu rare rasanya ya. Ya, medium rare. Belum jadi rendang kan? Iya, Mainnya rendang udah. Banyak yang mainin album pertama tuh mereka nge-throwback gitu nih. Banyak deh. ini bakal jadi momen throwback soalnya yang semuanya. album pertama tuh banyak yang kayak terutama kemarin kan gue nemenin Dead Squad latihan nih kayak anjing kita ngapain sih bikin riff kayak gini dulu kok gue ngebut banget ya mainnya gini. Jadi banyak yang itu kan kayak Dead Squad dia udah rilis 2009 ya. Itu kan udah 15 tahun yang lalu ya. Pas mainnya lagi kayak ngebalikin muscle memory gitu. Kok gue bisa ya main kayak gini dulu ya gitu. Banyak yang kayak gitu dan ya tapi band yang album pertama ada nggak sih kayak gitu musisi ada kan? Bikinnya begini dulu ya gitu. Iya. Karena kan mereka kayak harus ngulik karya mereka sendiri lagi kan. Iya. Kok gue bisa dulu main kayak gini anjing gimana nih mainnya dulu gitu. Itu sama kayak kita dulu misalnya pas ngeliat foto 10 tahun yang lalu, kenapa sih gaya gue kayak gini gitu? Kenapa sih pakai baju gitu nggak sih? Lo ada ngerasa kayak gitu juga? Ada sih, cuman nggak tahu kenapa. Enggak, Danila keren tuh. Danila kan gue dengerin. Emang jadi mungkin apa ya? Malah kok gue suka ya sama album ini baru suka gitu. Dan nggak ngerasa geli atau apa gitu. Itu lebih ke amaze-nya, yang lain juga kayak lebih amaze. Gue bisa ya main kayak gini dulu ya gitu. Kok gue nggak bisa lagi main kayak gitu sekarang gitu, bikin karya yang kayak gitu lagi sekarang gitu. Banyak yang kayak gitu, akhirnya mereka dipertemukan di momen yang kayak gitu yuk. Semua berubah setelah ada eksplorasi. Tapi ya menarik sih, akhirnya gue menemukan menarik juga nih untuk diangkat nanti ya di Pestapora sebenarnya. Band-band yang main album pertama apa yang mereka rasain setelah mereka akhirnya mesti kembali ke album pertama lagi gitu. Iya. Yang paling signifikan tuh vokal Kak. Iya. Itu kayak chord pasti udah berubah gitu. Chord masih aransemen kan biasa kadang manggung biasa beda kan. Cuman pas udah denger rekaman, ternyata lagunya tuh nggak nambah ya umurnya, tapi pemainnya yang nambah umurnya. Lagunya kan stay di tahun itu gitu. Di elunya kan. Yang berubah tuh cara kitanya gitu. Oke, pikir kalau udah nyanyiin itu ya udah Danila nyanyiin itu akan kayak gitu aja. Ternyata enggak, berubah juga. Jadi semua tuh pasti ada waktunya aja gitu. Keren sih. Iya, berarti pas lu bawain si Telisik itu dengan kondisi lu yang sekarang tuh lu kayak ya mesti nyesuaiin kan dengan kondisi yang sekarang kan gitu. Lu gak ngejar untuk ke yang 2014 nggak kan? Ngejar. Iya. Tapi secara fisik emang somehow malah lebih bagus yang sekarang. Jadi yang dulu tuh aku sama Lava juga sampai kayak sebenarnya tuh harusnya gak ada tuh rilis itu tuh demo gitu. Karena eksplorasinya belum luas kali dari saat itu ya. Masih sotoy, keterbatasan nih ya. Masih sotoy. Berarti gitu. Ada interpretasi yang berubah gak? Dari meaning lagu-lagu yang lo buat di Telisik? Ada, lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi jadinya. Menurutku ya. Iya. Nggak tahu aku jadi karena pengalaman hidup ya itu tadi maksud gue itu Cuk. Nah akhirnya balik ke evaluasi kan harusnya nonton lagi. Enggak, ini akhirnya baru mengevaluasi kayak harusnya gue dulu kayak gini ya, gue tambahin ini ya, ini kayak ini kayak belum matang nih, kenapa dirilis gitu, lebih kayak gitu. Wah menarik. Seru. Akhirnya kan menemukan momentum itu kan di penampilan-penampilan kayak kok gue rilis sih dulu gitu. Kayak Tulus juga kayak dia sharing juga sama lo? Enggak, kayak bawain kok gue bikin lagu. Ya dia lebih ke minder bawain album 1 karena cuma 2 hitsnya kan. Yang lain nanti gimana nih gitu kayak. Nggak apa, cuma pas dia balik ke situ lagi kayak gue pas album 1 nih ya langsung nge-throwback momennya juga jadinya kan. Wah. Jadi itu esensi itu yang akhirnya didapetin semua penampilnya. Iya menarik juga kerinduan dan penontonnya juga Kak. Apalagi penontonnya kan banyak yang stuck di tahun itu. 2014 sekarang kan berarti dia udah bertambah 10 tahun. Kalau dia dengerin 2014 umur 17 dia udah 27 kan. Ada kemungkinan dia udah punya anak dan rata-rata emang pendengarku rata-rata udah beranak lagi. Dan sudah bisa bawa anaknya ke Pestapora juga. Betul, berarti kan udah nostalgia. Ada tempat juga kan kayak sekalian jualan. Ada tempat buat anak-anak juga kan? Ada. Apa namanya? Pestapoa. Pecapoa tuh. Jualan lagi. Gak usah dijual, udah terjual kok. Anjay. Keren. Oke, waktu sudah habis. Thank you so much untuk ngobrol-ngobrol. Terus lagi cek. Thank you so much Danila buat waktunya. Ucup, thank you. Good luck buat Pestapora ya. Amin. Good luck buat performance-nya yang bakal bikin rindu banyak orang. Malam dia main malam kok, aman jadi. Jadwalnya pokoknya gue gampang biar gue habis. Mau nonton. Tadi mau nonton. And Pop Bella sign out.